waktu ada ide kita mau membuat lagi Broto sebagai series, waktu itu kita udah meeting bareng-bareng dengan semua cast dan kru waktu itu. Tapi ternyata karena sekali lagi karena kita mundur juga, ada satu dan lain hal, dia udah terkomitmen dengan beberapa proyek yang lebar juga, dan mau di Ayuda juga ada proyek yang lain juga. Akhirnya kita bilang, wah gimana ya, kita tunggu lagi atau kita Mas Buon, kita ngobrol dengan Putri dan dengan Maudi, kalau kita request keberatan nggak? Ternyata mereka dengan besar hati bilang, oh silakan Mas, nggak apa-apa, karena toh yang lain juga udah nunggu, udah meluangkan waktu juga, dan akhirnya dengan berat hati kita request. Nah, tantangan berikutnya itu bahwa siapa nih yang mengganti mereka gitu kan, dan setelah mulai diskusi panjang dan segala macam, akhirnya untuk peran Mbak Pur kita pilih Ayushita. Bapak, monggo. Ini modusnya host yang nggak hafal pemain bola. Kita yang disuruh 50% Mas Arwi. Jadi aku tuh salah satu fans beratnya Lost Man zamannya TVRI itu, dan karakter favorit aku tuh dulu adalah Tarjo. Tarjo itu yang main dulu adalah Matias Mucus. Itu ngeselin banget dulu waktu di Lost Man yang dulu itu sangat-sangat nempel di aku. Waktu itu aku masih kecil banget sih. Oh, berarti ini Matias Mucus ini naik pangkat ya? Jadi Pak Broto ya? Betul. Oh, ada unsur merebut kekuasaan Pak Broto ya di sini. Kenapa Mas tertarik Mas? Karena ada cerita di masa lalu atau memang ingin membuktikan bahwa aku bisa kok bawain seperti ini? Ya, satu tadi itu karena aku lumayan ngikutin yang zaman Lost Man di TVRI itu. Yang kedua tuh sebetulnya karena aku tuh paling sering dapat kesempatan kalau buat entah itu film atau series yang kental unsur budayanya, baik dari adat istiadat ataupun makanan apa segala macam. Nah, di sini tuh kesempatannya besar sekali ya. Jadi penetrasi budayanya itu kuat gitu di series ini ya. Selain kita nih secara IP cerita juga udah oke, udah kuat, tinggal dikasih sentuhan-sentuhan lain yang ya nyanyiin drakor lah. Drakor kan penetrasi budayanya kuat banget ya. Yeah. Gara-gara nonton drakor tuh kamu pasti jadi pengen makan makanan Korea toh? Soju, aku lebih soju. Nah ya, kalau yang di sini, setelah nonton Lost Man di Broto ini pasti akan pengen makan makanan Jogja. Oh betul sekali. Pengen. Tapi nggak ada Shinju kan? Untuk zaman itu nggak ada kelitih Mas ya, jadi nggak ada yang kedua Jeng Sri. Anak ketiga Tarjo. Kemudian Partono, ada Atmo. Banget orang nanya-nanya gitu loh, jangan filmnya aja dong, mana serialnya gitu loh. Nah, sekarang kita jawab, rupanya produser menengah. Tentu waktu film dulu itu kita formatnya film tentu satu cerita, satu persoalan dengan pendekatan lebih variatif, lebih dinamis, lebih banyak tamu dan lebih complicated gitu loh. Maka dinamika adegan kecil segala macamnya. Bu Broto dan Pak Broto yang punya Lost Man tentu menanggapi itu dengan biasa aja sebetulnya. Enggak ada apa-apa, cuma karena ketidakapa-apaan itu adalah konsepnya Lost Man, kesederhanaan gitu loh, enggak vulgar, enggak memaksakan diri supaya hebat dan bagus, tidak didramatisir, tidak mendayu-dayu yang dalam-dalam banget. Jadi saya pikir esensi Lost Man itu lebih kepada kehidupan kesederhanaan. Poinnya di situ sebetulnya. Yang nggak sederhana cuma Atmo aja, yang lain udah itu aja jawabnya cuma panjang. Kamu gosok aku mah biasa. Sebenarnya sih karena ini kan formatnya series ya, jadi mungkin secara treatment pasti beda, walaupun secara visual nggak terlalu jauh lah dengan filmnya, tapi secara treatment beda, mungkin lebih kayak pacingnya, editingnya sama lebih dinamis. Secara treatment editing yang sangat beda sih itu ya. Beda dari film. Terus apalagi tadi? Ya mungkin dari treatment ke pemain-pemain juga kan ada dua yang baru gitu. Bagaimana coping? Nah kalau pemain sih sebetulnya kita selalu diskusi ya. Dari yang baru-baru pun mereka selalu kita kasih suruh ngobrol dulu lah. Jadi reading itu emang agak beda. Kita nggak reading memang reading sekali 2 kali.
untuk baca skrip, tapi mereka lebih sering bonding bareng, ngobrol bareng. Karena bapak ibu yang udah duluan, mereka udah duluan ada di film, itu yang dia bisa kasih masukan tuh. Bagaimana mereka dulu anak-anaknya seperti apa. Dan memang untungnya ini si series ini cerita tentang 4 tahun setelah kejadian di film. Udah ada perkembangan lah. Jadi sebenarnya tidak ada terlalu kesulitan untuk masing-masing karakter itu udah beda. Karena jangankan Pur sama Sri, even Tarjo atau yang lain pun udah beda kan, udah 4 tahun kemudian gitu. Jadi masing-masing udah agak lebih berkembang lah secara karakter. Jadi Lost Man ini sekitar set yang di Lost Man itu sekitar 75% lah di situ. Sisanya ada set lain, entah itu di luarannya ya, entah di kafe, ada scene jalanan, ada banyak kok, hampir 30% lebih di luar Lost Man. Termasuk mungkin explore beberapa tempat di Jogja, wisata Jogja. Iya, nah wisatanya pun juga kita mengeksplor yang tidak terlalu mainstream. Jadi pengen kayak kasih tahu beberapa yang titik yang udah biasa kan orang udah tahu ya. Nah ini ada beberapa titik yang orang nggak begitu tahu. Ada beberapa yang harus kita kasih lihat.